Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas ayat terakhir dari surah Al-Anbiya. Ini merupakan sebuah telaah logis, sehingga dibutuhkan nalar akal sehat untuk dapat mengikuti studi ini. Nah, kalau kita membuka kitab Al-Quran, surah Al-An'abiyah ayat 112, kita akan menemukan kalimat Allah sebagai berikut. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami yang Maha Pengasih, tempat memohon segala permohonan atas semua yang kamu katakan." Nah, umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah, ya. Atau dengan kata lain yang tertulis ini adalah kata-kata Allah sendiri, ya, eee, yang disampaikan kepada Muhammad. Berhubung hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Ya, jadi konteksnya itu adalah Allah berbicara kepada Muhammad. Muhammad itu sebagai lawan bicara Allah. Yang tertulis ini itu disampaikan oleh Allah kepada Muhammad. Ya. Nah, jadi itu. Jadi harap dipahami dulu konteksnya. Jadi kalimat di atas itu merupakan kata-kata Allah yang disampaikan kepada Muhammad atau kata-kata Allah yang didengar oleh Muhammad yang kemudian diminta oleh pengikutnya untuk dituliskan. Nah, eh, sekarang saya mau mengajak Anda sekalian untuk eh, berpikir secara logis tentang kalimat Allah ini. Ya, kita akan mencermatinya. Ya. Kalau ditelaah secara logis, maka ditemukan ada dua persoalan di sana. Yang pertama itu terletak pada kata dia. Ya. Nah, sedangkan persoalan kedua itu terletak pada apa kalimat pernyataan. Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita melihat persoalan yang pertama. Siapa yang dimaksud dengan dia itu? Ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI, ya, setelah kata dia itu ada kata Muhammad dalam tanda kurung. Itu artinya kata dia ini ditafsirkan sebagai Muhammad, ya. Nah, jadi kata dia itu ditafsirkan sebagai Muhammad. Ini sangat agak aneh karena kalau kita membaca ayat 110, kata dia itu ditafsirkan dengan Allah, ya. Nah, jadi dalam kitab yang sama, setelah kata dia dalam tanda kurung di situ ada Allah. Sehingga artinya kata dia ditafsirkan sebagai Allah. Nah, bagaimana mungkin ya ayat 110 ditafsirkan Allah sedangkan ayat 112 ditafsirkan Muhammad kok berbeda-beda? Nah, ini sudah agak tidak masuk akal, ya kan? Nah, selain itu juga mari kita tempatkan dalam konteksnya. Jadi seperti tadi sudah dikatakan, kalimat di atas itu diucapkan oleh Allah. Jadi Allah berkata, dia berkata dan lawan bicaranya adalah Muhammad. Apakah dia itu merujuk kepada Muhammad? Jelas tidak masuk akal, ya kan? Nah, Muhammad lawan bicaranya loh. Kalau kalau Muhammad yang dimaksud itu adalah Muhammad, maka harusnya Allah berkata, engkau berkata, ya. Jadi bisa dikatakan tafsiran ya, tafsiran ulama Islam bahwa dia itu adalah Muhammad itu salah karena dia di sini bukanlah Muhammad ya. Dia itu entitas lain selain lawan bicara ya. Nah, jadi itu dia bukanlah Muhammad. Lantas siapa itu dia? Tidaklah jelas. Nah, sekarang kita melihat persoalan yang kedua, ya.
Di sana ada banyak, eee, pertanyaan yang dapat mengusik persoalan ini, ya. Ah, jadi persoalan ini misalnya, apa kaitan kalimat pertama dan kalimat kedua, ya. "Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil." Baru, apa hubungannya dengan, "Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon," apa hubungannya? Lalu apa maksud kalimat kedua, "Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat mohon," itu. Selain itu, siapa yang dimaksud dengan kamu, ya? Siapa yang dimaksud dengan kamu itu? Dan apa yang dikatakan kamu tadi? Semuanya itu tidaklah jelas, ya. Ini sekali lagi mau menegaskan, ya, bahwa wahyu Allah ini memang tidak jelas. Udah kacau balau, tidak jelas lagi, ya. Nah, inilah yang kita dapat dari kajian logis kita. Masuk akal kan? Nah, dari kajian kita di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, ya. Nah, dapat dikatakan bahwa surah ke-21 ayat 112 ini kacau balau, ya. Bahasanya, logikanya, ya, kacau balau karena tidak jelas, ya. Sejalan dengan itu bisa dikatakan juga bahwa wahyu Allah tersebut sangat tidak masuk akal, ya. Bagaimana mungkin dia itu dikatakan Muhammad, dan bagaimana apa maksud dari apa yang dikatakan itu juga tidaklah jelas, tidak masuk akal. Hal ini seakan membenarkan apa yang dikatakan oleh seorang kritikus Islam, J.K. Seldin, bahwa dia katakan Al-Quran itu adalah pikiran orang bingung yang ditulis di atas kertas. Ya, itu tampak dalam ayat 112 surah Al-An'abiyah ini, ya. Itu benar, sepertinya itu lahir dari pikiran orang yang bingung. Dengan kata lain, J.K. Seldin ini mau mengatakan ayat 112 surah Al-Anbiya atau Al-Quran pada umumnya bukanlah wahyu Allah, ya, ya. Jadi kesimpulan akhirnya kita bisa katakan bahwa surah Al-An'abiyah ayat 112 ini bukanlah wahyu Allah, melainkan rekayasa Muhammad, ya. Pernyataan bahwa Al-Quran sebagai rekayasa Muhammad bukan kali ini saja. Sejak kehadiran Muhammad di Mekah, orang-orang kafir sudah menyatakan hal tersebut. Al-Quran tidak lebih dari rekayasa Muhammad. Nah, demikianlah kajian logis kita atas surah Al-An'abiyah ayat 112. Semoga kajian kita mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.